Pemilih muda menjadi rebutan dalam Pilpres kali ini. Kalangan usia ini menurut salah satu lembaga survei sedang mencari pemimpin yang jujur dan juga anti korupsi. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, angka pemilih muda yang tergolong generasi Z dan milenial didominasi di daftar pemilih tetap. Total pemilih dengan usia 17 hingga 40 tahun mencapai 52% dari total suara. Menurut lembaga riset CSIS, para pemilih muda di pemilu 2024 memiliki beberapa kecenderungan, diantaranya relatif optimistik dalam memandang isu-isu politik. Pemilih muda juga lebih memilih pemimpin yang bercitra jujur dan anti korupsi, bukan citra sederhana yang banyak diminati pada Pilpres sebelumnya. Para pemilih muda juga dinilai memiliki minat partisipasi yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan pemilu. Dan menuju 2024, para pemilih muda semakin banyak menggali informasi dari media sosial, sehingga penetrasi media sosial kini semakin tinggi. Salah satu capres yang gencar mendekati pemilih muda adalah capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang rutin menggelar dialog bersama generasi Z di berbagai daerah. Lewat dialog dengan generasi Z bertajuk Desak Anies, Anies Baswedan bertukar pandangan dengan para mahasiswa soal isu-isu kebangsaan. Desak Anies sudah dilakukan di beberapa wilayah seperti Lampung, Medan, serta Banjarmasin. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita himpun, Bang. Jumlah pemilih muda yang dominan pada Pilpres ini menarik untuk dicermati. Berdasarkan data dari KPU, jumlah pemilih yang berasal dari generasi milenial dan juga generasi Z ini totalnya mencapai 113 juta pemilih atau sekitar 56,45% dari keseluruhan daftar pemilih. Beragam pola pendekatan digunakan para paslon guna bisa menarik perhatian kaum muda. Salah satunya adalah program Desak Amin yang diklaim ini menjadi wadah menjaring aspirasi anak muda, dan lalu seberapa efektif kemudian pola temu kaum muda seperti ini akan bisa menarik atau mendulang elektoral. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami dua narasumber dari luar studio dan sambungan online. Pertama, jubir Timnas Amin, Usama Abdul Aziz, dan kemudian pakar komunikasi politik, Emrus Yaming. Selamat malam, Mas dan Bapak. Selamat malam, Mas. Baik, saya ke Bang Usama terlebih dahulu. Jadi ini artinya memang sengaja bisa bertemu langsung, bisa menyerap aspirasi, dan seberapa efektif kemudian capres Anda akhirnya tahu masalah anak muda itu apa begitu, Bang? Ya, memang Desak Anies ini kita rancang untuk menguji gagasan dan pikiran paslon kami, yaitu Pak Anies Baswedan. Dan kami memberikan forum untuk anak-anak muda di tiap daerah yang disambangi untuk bisa bertanya apapun, tidak terbatas terkait dengan hanya politik maupun isu-isu yang saat itu berkembang. Kami tidak membatasi apapun pertanyaannya, jadi silakan ditanyakan langsung. Malah bisa face to face, bisa satu table gitu ya dengan Mas Anies, dan nggak hanya bertanya, tapi saat Mas Anies menjawab, dia bisa menyanggah juga. Jadi memang seperti sistem debat. Jadi setelah ada jawaban, bisa lagi dijawab lagi oleh sang penanya gitu. Jadi kita memberikan ruang sebesar-besarnya. Jadi dan itu bukan hanya yang ada di hadir di acara, tapi juga ada di medsos yang memang kita memberikan ruang untuk yang bertanya. Bang Usama, tapi Nah, kalau yang datang ini bisa dari semua pihak atau jangan-jangan hanya pendukung Amin saja yang kemudian ya kalau sudah pro kan artinya ya tidak bisa mendebat dan mengkritisi visi misinya Amin. ya, karena itu kami selalu juga memajang di poster dan di Instagram kami untuk bisa memastikan bahwa siapapun boleh hadir. Bahkan yang menarik, Mas, kemarin pada saat kami di Lampung, ada relawannya Pak Ganjar datang dengan kaos Pak Ganjar, duduk di paling depan, dan kami berikan kesempatan untuk bertanya dan menguji langsung paslon Anies Baswedan ini. Dan itu menjadi bukti bahwa memang yang hadir bukan dari pendukung kami saja, dan di sana juga kami membatasi untuk yang hadir, untuk dari relawan Anies Caimin tidak kami perbolehkan hadir, dan dari partai pun kami tidak perbolehkan hadir, hanya mungkin 1-2 perwakilan yang memang sudah tokoh setempat gitu. Nah, tapi kalau yang lain-lainnya, jadi memang benar-benar pure harus anak muda, swing voters, undecided voters, maupun haters. Kami undang semua untuk bisa. Harapannya bukan pemilih begitu ya yang hadir ya. Saya ke Pak Emrus sekarang. Pak Emrus, Anda melihatnya bagaimana? Apakah
pola temu atau kopdar begitu ya istilah mungkin zaman dulunya. Ini masih bisa kemudian menyerap aspirasi. Seberapa efektif kemudian bisa menarik simpati anak muda, Pak Emrus? Baik, sebelum saya membahas efektivitasnya, saya melihat dulu pemakaian diksi daripada program ini. Dan saya baca berita, program ini baru dirilis, dilansir pas saat kampanye. Seharusnya program ini sudah dimulai sebelum kampanye. Karena bagaimanapun masyarakat pengen tahu lebih awal. Kalau dilakukan pas kampanye, saya kira tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Baru kemudian kita lihat istilah yang dipakai, desak Anies, walaupun tanda kutip. Saya ikuti berita, maknanya cukup positif, sangat bagus. Tetapi apakah masyarakat secara keseluruhan nanti memahami sebagaimana yang dimaknai oleh pembuat program ini? Karena bisa makna konotatif, bisa makna denotatif. Nah, kalau makna konotatifnya adalah bahwa ada dialog, sebagaimana dikatakan Bung Usama tadi kan, ada dialog terbuka dan lain-lain. Tapi masyarakat lainnya bisa memaknai denotatif secara letterlet, yaitu apa? Mendesak Anies, seolah-olah posisi tidak setuju dengan Anies. Artinya saya ragu, Bang Usama, yang membuat diksi ini jangan-jangan bukan dokter atau komunikolog. Jadi asal dibuat diksi, walaupun tujuannya positif. Oke, Pak Emrus, tetapi diksi tidak tepat. Kita konfirmasi ke Bang Usama kalau begitu. Kekhawatiran soal diksi desak itu, Bang, apakah kemudian memang seperti yang dikhawatirkan Pak Emrus begitu? Ya, jadi memang dari awal kami membuat program ini hanya untuk anak muda, milenial dan Gen Z, fokusnya di situ. Dan bahasa diksi ini diterima dengan baik oleh milenial dan Gen Z tanpa ada keraguan dan tanpa ada salah paham, Pak. Izin. Dan makanya, Mas, saya bisa sampaikan bahwa saat ini desak Anies semakin hari semakin banyak sekali peminatnya. Di media sosial saya melihat sebegitu banyaknya orang yang akhirnya berubah pikiran setelah melihat dan menguji dan video-video yang tersebar, maupun video yang di YouTube maupun video-video pendek. Jadi memang pasarnya spesifik untuk anak-anak muda yang dimana memang mereka memahami diksi ini dan masuk di mereka. Oke, jadi Bang Usama, tapi tadi Pak Emrus kan mengatakan bahwa desak itu seperti memojokkan, seperti kemudian mendesak begitu. Itu bagaimana Anda menanggapi itu? Betul, memang kita ingin memojokkan Pak Anies, kita ingin mendesak Pak Anies, ingin menghabisi Pak Anies di depan forum. Karena kenapa? Kami ingin rakyat Indonesia, khususnya anak-anak muda, bisa mendapatkan jawaban yang clear, bisa menguji Pak Anies sampai dengan ke tulang-tulangnya. Semua bisa dikuliti di depan forum. Dan kami percaya bahwa paslon kami sangat bisa untuk menghadapi itu semua. Karena memang paslon kami tidak dosa masa lalu dan tidak punya masalah yang harus ditakuti oleh anak-anak muda dan dirinya sendiri. Baik, Pak Emrus, versi menguliti dari Bang Usama tadi, inikah kemudian yang cocok begitu paling tidak untuk Gen Z dan juga milenial, Pak Emrus? Anda melihatnya dari sudut pandang komunikasi politik hari ini yang kekinian seperti apa kemudian? Baik, saya pikir kalaupun dipakai menguliti saya kira bagus sekali ya. Semacam ada dialog terbuka antara Anies dan anak-anak muda tersebut gitu. Saya kira hal yang positif, hanya saja timingnya dan harusnya dilakukan dari awal. Karena anak-anak muda ini tidak hanya sekedar yang hadir pada acara itu, anak-anak muda itu atau generasi Z dan generasi milenial itu ada di pinggiran di Papua sana, ada di tepi pantai, ada di gunung-gunung, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak tercover dari sudut makna saja. Karena coba dites dulu, ditanya dulu generasi Z atau ke milenial yang ada di kampung halaman saya, kelahiran saya di pinggiran di Aceh sana. Apakah mereka bisa memaknai sebagaimana yang dilakukan oleh pembuat acara ini? Itu di satu sisi. Baru kemudian apakah efektif? Tentu kita harus lakukan dulu penelitian. Artinya before and after. Artinya sebelum datang pada acara itu, orang yang belum datang itu dikasih kuesioner tentang sesuatu hal. Baru setelah selesai, baru dikasih kuesioner yang sama, maka kita lihat apakah efektif atau tidak. Perbandingan inilah bisa kita katakan efektif. Tidak cukup hanya katakan, oh di sosial media sudah bercerita begini. Itu argumentasi tidak ilmiah. Alangkah saya menyarankan, dibuat saja semacam kuesioner, jajak pendapat tentang dialog tersebut.
saya kira bisa nanti disimpulkan bahwa ini efektif atau tidak efektif. Demikian. Oke. Saya ke Bang Usama kalau begitu. Jadi kalau analoginya itu seperti ujian zaman mahasiswa begitu, ada prates dan postes. Nah, Bang Usama, itu sudah dilakukan atau belum, Bang? Atau jangan-jangan soal efektivitas itu kemudian hanya klaim amin saja begitu, Bang Usama? Ya, terima kasih masukannya Pak Emrus. Sangat baik sekali Pak. Masukannya akan kami coba trial di kesempatan berikutnya. Tapi kami memang sudah melakukan, itu belum kami lakukan, yang sudah kami lakukan adalah ketika keluar kami ingin mewawancarai untuk membuat konten, untuk bisa memberikan tanggapan dari audiens yang sudah ada. Tanggapannya alhamdulillah semuanya positif Pak, dan juga di medsos yang menyaksikan langsung dari rumahnya masing-masing, dari internet, dari YouTube, dari Instagram live-nya Mas Anies. Dan juga memang betul Pak, memang ini masih belum menyeluruh, kami masih akan perlu untuk bisa ke yang spesifik, yang entah di Papua, yang entah di pinggir pantai, yang seperti tadi Pak Emrus sampaikan, itu akan kami akan trial dan error terus untuk bisa dilakukan. Tapi pasti saat ini Mas, Instagram kami kebanjiran follower, views dari Instagram kami juga kebanjiran sekali, sangat signifikan. Itu yang membuat kami merasa memang ini organik, dan ini sangat diterima oleh anak-anak muda. Oke, bahwa Mas, anak-anak muda artinya, Bang Usama, sorry saya potong. Berarti artinya dari offline itu bukan akhirnya kebenaran. berdampak pada online begitu ya? Iya, betul. Dan atensinya banyak betul di online kami. Dan itu memang pas udah di situ. Oke, saya ke Pak Emrus. Pak Emrus, saya minta pandangannya. Ketika hari ini kita tahu bersama ini kemudian era post-truth, anak muda sangat dekat dengan media sosial, memilih kebenaran versinya, apakah kemudian bagaimana kita mengkorelasikannya, melihat dua fakta ini begitu ada di offline dan online, apakah memang yang mengikuti adalah pure karena sudah tertarik sama yang offline tadi begitu Pak Emrus? Baik, saya pikir ketika suatu peristiwa tertentu, dan yaitu offline misalnya ya, ada hadir di situ, lalu kemudian itu diviralkan melalui sosial media, ketika peristiwa itu representasi dari seluruh rakyat atau kelompok milenial, mereka melihat di sosial media. Kalau isinya itu representasi, mereka orang yang menonton sosial media yang tidak hadir pada offline merasa ikut serta. Tetapi persoalannya, apakah konten yang dibahas di situ representasi yang diinginkan generasi muda, misalnya katakanlah pertemuan itu katakanlah di Tangerang dilakukan. Apakah dialog tersebut masuk ke sosial media lalu dibaca atau di follower dari masyarakat yang ada di Aceh? Kalau itu isinya, kontennya adalah mewakili representasi mereka, maka tidak ada perbedaan antara online dengan offline tentang merespon. Seperti contoh begini, di Amerika Serikat, Obama mengunjungi keluarga dari door to door, pintu ke pintu. Tapi hasil pertemuan itu dikapitalisasi melalui sosial media karena dialog yang dilakukan itu representasi daripada persoalan-persoalan keluarga. Sehingga yang tidak dikunjungi merasa hadir pada acara tersebut. Kemudian di sisi lain sedikit boleh saya tambahkan, kalau misalnya ada dialog tersebut, dibuat aja resume, semacam kesepakatan di tempat itu, ditandatangan oleh Bung Anies sama peserta yang hadir. Misalnya poin, naikkan gaji apa atau bla bla bla, beberapa poin, tanda tangan sebagai janji politik, lalu diviralkan lagi, saya kira akan lebih terakumulasi efeknya. Demikian. Oke, Pak Emrus, saya minta pandangan Anda. Apakah kemudian memang sesuatu yang offline atau kopdar seperti ini akan lebih efektif ketika itu diviralkan, diposting di media sosial, di online begitu? Apakah kecenderungan itu yang memang hari ini dilakukan oleh Gen Z dan milenial begitu, Pak Emrus? Baik, sepanjang yang offline itu, dialog yang dilakukan itu, representasi dari seluruh masyarakat yang homogen yang hadir dengan di situ. Jadi kalau tidak homogen, tidak representasi, boleh jadi kelompok masyarakat milenial di tempat lain menolaknya. Wah, bukan itu yang kami inginkan. Nah, sangat tergantung bagaimana pengelolaan yang terjadi pada offline itu, dialog yang terjadi sekalipun itu natural gitu ya. Kalau itu mewakili, saya kira respon publik akan positif sekalipun tidak hadir. Tetapi ketika dialognya itu tidak representasi dari generasi muda di tempat lain, saya kira hanya berlaku kepada yang offline itu saja. Demikian. Oke, saya ke Bang Usama. Jadi bagaimana kemudian Bang, kalau Pak Emrus tadi mengatakan online itu sangat bisa mengkapitalisasi apa yang terjadi pada offline begitu Bang? Ya, betul Mas. Memang kami tujuannya seperti itu. Tapi untuk masalah isu lokal, kami juga concern terhadap itu Pak. Makanya di setiap daerah itu kami sebelum memulai acara, kami membuka pertanyaan di medsos. Kira-kira isu lokal apa yang mau ditanyakan? Dan kami data itu semua, kami sampaikan ke Pak Anies, kita pilih pertanyaannya, dan itu disampaikan. Dan sebagian besar penanya juga, selalu anak-anak muda ini menanyakan isu-isu lokal yang memang
ada di sekitarnya dia. Kayak kemarin misalnya di Kalimantan mereka bicara soal tambang, soal kereta api, soal IKN. Di Lampung mereka bicara soal jalanan yang mulus, soal lapangan pekerjaan, dan isu-isu itu memang kami capture semua. Jadi ini juga memang jadi forumnya Mas Anies untuk bisa belanja masalah apa yang dirasakan oleh anak-anak muda saat ini. Dari video-video itu yang kami ambil, kami sebarkan di TikTok, di Instagram, juga di YouTube dan lain-lain sampai ke WA Group, dan banyak sekali kejadian-kejadian justru yang menarik dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum pernah ditanyakan dan selama ini belum mungkin nggak familiar di anak-anak muda. Jadi itu memang jadi hal yang menarik. Dan ya sekali lagi bukti di Twitter, di Instagram follower kami sangat drastis bertambah, views kami bertambah, dan engagement kami di komen-komen juga akhirnya banyak sekali atensi yang kami dapatkan, dan itu menjadi bagi kami bagi keberhasilan dari program ini. Bang Usama, terakhir, ketika Selasa besok adalah debat perdana, ini saya bacakan tema debatnya adalah pemerintahan hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Apakah kemudian sepanjang paling tidak 3 tempat, kalau saya tidak salah tadi sudah dilakukan desak Anies ini, apakah memang ada tema-tema yang dekat, dan bagaimana sebetulnya tanggapan generasi muda soal bagaimana sudut pandangnya begitu yang di-capture oleh tim Amin? Betul. Isu korupsi menjadi isu yang memang selalu ada di setiap pembicaraan. Benar-benar anak muda ini sangat ingin menyelesaikan masalah korupsi dari Republik ini. Dan itu selalu menjadi concern dari anak-anak muda. Dan pada saat itu juga termasuk, Mas, bagaimana penyelesaian, konsep penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu. Dan sekaligus promosi juga, tanggal 13 kita akan ada di Riau. Kita akan ada desak Anies di Riau, sekaligus teman-teman mungkin yang menyaksikan bisa hadir untuk menyaksikan itu. Dan bisa bertanya apapun. Baik, terakhir saya ke Pak Emrus. Pak Emrus, bagaimana Anda melihat tema debat pertama besok? Seberapa relate dan kira-kira bagaimana sebenarnya pandangan mereka? Apakah itu kemudian menjadi prioritas paling tidak? Soal hukum, anti korupsi, pemerintahan, bagaimana pandangan Anda? Baik, dari beberapa tema tadi, saya kira tema yang paling urgent dibicarakan adalah penegakan hukum dan korupsi. Artinya pemberantasan korupsi. Itu menjadi tema sentral, saya pikir, yang menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Karena kita melihat, kita harus jujur mengatakan, sampai sekarang mengenai korupsi belum ada solusi. Masih terus berlanjut, gitu ya. Sekalipun kita katakan KPK bekerja, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa memang masih ada persoalan korupsi, OTT dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sisi lain, penegakan hukum juga masih belum. Jadi oleh karena itu dua tema ini suatu hal yang bagus untuk dibicarakan dalam perdebatan nanti. Dan akan kita lihat para kandidat ini sejauh mana mereka menguasai permasalahan hukum dan pemberantasan korupsi. Kalau siapa yang bisa menguasai dan memberikan solusi, maka pasangan tersebut akan mendapat respon positif dari seluruh rakyat Indonesia kepada salah satu pasangan kandidat tersebut. Demikian. Baik, kita akan tunggu seperti apa. Masih panjang, mungkin sekitar 50 sekian hari lagi masa kampanye akan berjalan. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Usama, Jubir Timnas Amin, serta Pak Emrus Yombing, pakar komunikasi politik, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam.